Selamat datang dalam perjalanan luar biasa untuk menjelajahi 20 tempat paling menakjubkan di Tiongkok. Tempat-tempat yang keindahannya bisa membuat kita sulit percaya bahwa itu benar-benar ada. Mulai dari tembok besar Tiongkok lembah Jiuzhaigou, makam Kaisar Qin Shi Huang Sungai Li, hingga pegunungan Huangshan. Semuanya menawarkan pemandangan spektakuler alam liar yang masih asli dan suasana romantis bak dunia mimpi. Dalam dokumenter ini, kita akan berjalan bersama menelusuri destinasi paling mengesankan dan luar biasa di negeri Tiongkok. Siap-siap dibuat kagum oleh keajaiban-keajaiban alam dan warisan budaya yang memukau ini ya. Tembok Besar Tiongkok. Tembok Besar Tiongkok adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia membentang sejauh sekitar 6.000 km dan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Bayangkan tembok raksasa ini dibangun selama hampir 2.000 tahun, dari abad ke-5 SM hingga abad ke-16 Mazda. Dengan tujuan utama melindungi wilayah Tiongkok dari serangan bangsa Hun Mongol Turkic dan suku-suku nomaden lainnya. Struktur pertahanannya mencakup tembok parit dan benteng-benteng pengawas dengan panjang total lebih dari 8.000 km, melintasi lebih dari 15 provinsi di seluruh Tiongkok. Bagian terlebar dari tembok ini mencapai sekitar 30 meter dan tingginya berkisar 365 meter. Sementara menara pengawasnya bisa menjulang hingga 79 meter. Tembok ini menjulur dari timur ke barat, menembus gurun hutan dan pegunungan. Menjadi bukti sejarah luar biasa tentang tekad manusia membangun peradaban. Bayangkan kalau kamu harus menaiki ribuan anak tangga dari berbagai ukuran, mampukah kamu menaklukkan seluruh panjang tembok besar ini? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Desa Wuyuan. Desa Wuyuan yang sering dijuluki sebagai desa paling memikat di Tiongkok terletak di Provinsi Jiangxi. Desa ini menjadi destinasi wisata favorit berkat arsitekturnya yang kuno dan khas berpadu dengan warna kuning cerah dari ladang bunga canola yang mekar setiap musim semi. Bayangkan suasananya, kabut pagi yang lembut menyelimuti gang-gang kecil yang berkelok sinar matahari menyusup pelan melalui dedaunan dan kehidupan masyarakat desa yang tetap damai serta selaras dengan alam, seperti tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia modern. Disinilah kita bisa merasakan makna sejati dari hidup yang tenang dan lambat, sesuatu yang makin jarang kita temukan di zaman serba cepat seperti sekarang. Fujian Tulo, rumah tanah tradisional. Fujian Tulo adalah salah satu daya tarik arsitektur paling unik di Tiongkok. Ada lebih dari 20.000 bangunan tanah liat khas di kawasan ini dan sebagian besar telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Rumah-rumah Tulo ini memiliki ciri khas dinding tanah berwarna coklat kekuningan dan atap genteng abu-abu sehingga mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Kebanyakan dibangun dengan bentuk lingkaran atau kotak mengelilingi sebuah halaman tengah. Gaya arsitektur ini berasal dari komunitas Hakka, sebuah kelompok etnis di Tiongkok yang dikenal dengan kehidupan komunalnya. Meskipun tampilannya megah dan artistik Tulo masih belum terlalu ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kerumunan atau antrian panjang jika ingin menjelajah ke sana. Unik sekali bukan? Kota terlarang Beijing, siapa di antara kalian penggemar film kerajaan Tiongkok atau cerita petualangan sejarah? Kalau iya, mungkin kamu sudah sering melihat istana kota terlarang di layar kaca. Tapi percaya deh, melihatnya langsung akan jadi pengalaman yang sangat berbeda. Terletak di jantung kota Beijing. Kota terlarang adalah kompleks istana terbesar di dunia dan telah berdiri selama lebih dari 500 tahun. Tempat ini menjadi simbol kekuasaan politik Kekaisaran Tiongkok dengan luas mencapai 250.000 meter persegi, memiliki 980 bangunan, dan total palamambala ruangan. Tembok pelindung setinggi tutu 9 meter dan tebal 6 meter, ditambah parit sedalam 52 meter mengelilingi kompleks istana yang megah ini. Sejak tahun 1420 hingga 1911,
sebanyak 24 kaisar dari dinasti Ming dan Qing pernah tinggal di sini. Lebih dari 800 bangunan megah dengan atap emas dan arsitektur tradisional kekaisaran berdiri megah di kawasan ini. Kalau kamu punya kesempatan mengunjungi kota terlarang, pasti kamu akan tercengang dengan skalanya yang luar biasa dan terhanyut dalam kisah sejarah para kaisar yang pernah hidup di sana. Lijiang, Yunnan. Lijiang adalah salah satu kota yang wajib kamu kunjungi saat menjelajahi Tiongkok. Kota ini terletak di Provinsi Yunnan dan dikenal sebagai kota kuno dengan sejarah lebih dari 800 tahun. Bayangkan sebuah kota tua yang dibangun mengikuti kontur lereng gunung, dipenuhi rumah-rumah kayu tradisional, saluran air berliku, dan pemandangan yang indah seperti lukisan. Bukan hanya indah, Lijiang juga menjadi tempat yang masih menjaga dengan baik budaya unik dari berbagai kelompok etnis minoritas di Tiongkok seperti Naxi Hui dan Miao. Meskipun berasal dari abad ke-13, kota ini tetap memancarkan keasrian alami dengan hamparan ladang luas dan sungai yang jernih berkilau. Tak heran jika kota tua Lijiang telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Menelusuri kota ini, kamu akan merasa seperti kembali ke masa lampau. Jalan-jalan batu kecil, rumah-rumah berarsitektur kuno, serta saluran air yang membelah kota menciptakan suasana damai yang sulit ditemukan di kota-kota modern. Penduduk lokal pun masih menjalani hidup seperti dulu, menjadikan pengalaman di Lijiang terasa begitu otentik. Di sini kamu bisa berjalan santai, menyusuri gang-gang tua berburu souvenir lucu, atau menikmati momen tenang dengan naik perahu di kanal yang dipayungi pepohonan willow yang hijau menjuntai. Ternyata Lijiang memang lebih dari sekadar kota tua. Ini adalah potongan sejarah hidup yang masih bernapas di tengah modernitas. Jiuzhaigou. Jiuzhaigou adalah surga alam yang terletak di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut di bagian utara Provinsi Sichuan, Tiongkok. Kawasan ini telah lama memikat wisatawan dari seluruh dunia dengan lanskapnya yang ajaib, seolah-olah langsung keluar dari dunia dongeng. Jiuzhaigou terbentuk di atas pegunungan Kapur Karst, berada di tepi dataran tinggi Tibet. Di sini, kamu akan menemukan hutan perawan yang lebat, danau-danau bening yang memperlihatkan dasarnya, serta dikelilingi oleh barisan pegunungan megah. Pemandangan ini benar-benar luar biasa, dan yang membuatnya semakin unik adalah perubahan warna air danaunya yang terus-menerus tergantung sudut cahaya matahari dan pantulan sekitarnya. Ketika semua elemen ini bersatu, Jiuzhaigou memberi kesan seolah kamu sedang berjalan-jalan di surga dunia. Meski indah sepanjang tahun, keindahan Jiuzhaigou mencapai puncaknya di musim gugur. Datanglah pada bulan September hingga Oktober, dan kamu akan menyaksikan paduan warna spektakuler hasil karya alam. Daun-daun maple merah merona membentang seperti permadani pohon-pohon tua berwarna emas, berkilau, diterpa angin sejuk sementara langit biru cerah membingkai danau-danau hijau zamrud yang jernih seperti kaca. Kadang-kadang angin lembut menyapu permukaan air menciptakan riak kecil yang menambah keelokan panorama. Hutan pinus yang menghijau dan air terjun deras yang menyegarkan juga turut menyempurnakan tempat ini. Percayalah, kamu akan terus-menerus terhenti hanya untuk menatap keindahan yang nyaris tak masuk akal ini. Jiuzhaigou benar-benar tempat yang memukau hati siapapun yang datang. Istana Potala Tibet Lhasa, yang artinya Tanah Suci, adalah ibu kota daerah otonomi Tibet dan merupakan salah satu kota tertua dengan sejarah lebih dari 1.300 tahun. Terletak di ketinggian 3.650 meter di atas permukaan Laut Lhasa, dikenal sebagai salah satu kota paling megah, misterius, dan mempesona di Tiongkok. Dan di pusat sorotan kota ini berdiri megah Istana Potala, bangunan yang dianggap paling suci tertua dan paling ikonik di Tibet. Begitu kamu menjejakkan kaki di Lhasa Mata, pasti langsung tertuju pada istana ini berdiri seperti benteng agung di tengah lanskap pegunungan. Kalau kamu berhasil mendapatkan visa untuk berkunjung ke Tibet, datanglah ke Lhasa. Kamu tidak akan pernah menyesalinya. Istana Potala bukan hanya simbol utama agama Buddha Tibet, tapi juga merupakan istana tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat ribuan patung Buddha berbagai ukuran menjadikannya pusat spiritual yang luar biasa.
Istana ini dibangun di ketinggian lebih dari 3.700 meter dan terdiri dari dua bagian utama. Istana Putih dan Istana Merah dengan lebih dari 1.000 ruangan, 10.000 altar, dan lebih dari 200.000 patung. Selama berabad-abad tempat ini menjadi kediaman para Dalai Lama, simbol di mana agama dan politik Tibet menyatu dalam harmoni. Istana Potala juga menyimpan koleksi seni naskah kuno dan dokumen penting yang mencerminkan sejarah budaya dan kepercayaan Tibet. Gaya arsitekturnya yang bertingkat-tingkat menambah nuansa mistis, seperti kastil dari dunia legenda yang kini hadir nyata di tanah tinggi Tibet. Terasa sering Honghe bayangkan sebuah lanskap pertanian yang telah ada selama lebih dari 1.200 tahun terletak di jantung provinsi Yunnan Tiongkok. Inilah terasa sering Honghe area yang membentang seluas hampir 1 juta hektar dan telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Terasa sering ini menciptakan pemandangan budaya yang sungguh mengesankan terbentuk di lereng-lereng curam pegunungan Ailao dan tebing-tebing terjal di sepanjang sungai Honghe. Selama lebih dari 1.300 tahun, suku minoritas Hani telah mengembangkan sistem saluran air yang sangat rumit untuk mengalirkan air dari puncak gunung ke sawah-sawah berundak. Mereka juga menciptakan sistem pertanian terpadu, memelihara kerbau sapi bebek ikan, dan belut sekaligus menanam padi merah sebagai tanaman utama. Menariknya, hanya ada 1 kali musim tanam dalam setahun di sini. Proses dimulai dengan menanam benih padi pada bulan April dan memanen pada bulan September. Setelah masa panen dari pertengahan September hingga November, sawah-sawah kembali dipenuhi air sebagai persiapan untuk musim berikutnya. Dari atas permukaan sawah tergenang ini tampak seperti cermin-cermin raksasa yang berkilauan. Saat berjalan menyusuri jalur di antara undakan, kamu akan menyaksikan keajaiban alam. Lebih dari 3.000 petak sawah tersusun rapi dengan bentuk dan kemiringan berbeda-beda. Setiap petak dibentuk bertingkat di lereng gunung menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal. Hamparan sawah hijau yang bertumpuk bak karya seni raksasa di bawah langit luas akan mencapai puncak keindahannya pada musim panen. Saat itu, seluruh pegunungan akan diselimuti warna emas dari padi yang matang, dan sinar matahari memantulkan cahaya ke permukaan air menciptakan panorama yang luar biasa. Siapapun yang pernah menyaksikan langsung pemandangan ini pasti akan tergerak hatinya. Pantai Merah Panjin. Kalau kamu penggemar pantai atau pernah menonton film Super Shark, pasti kamu akan tertarik dengan tempat satu ini. Pantai Merah Panjin. Pantai ini sungguh unik karena warna merah menyala yang dihasilkan dari tumbuhan langka yang tumbuh di tanah Payau. Awalnya merupakan cagar alam, kini tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Tiongkok. Tumbuhan yang membuat pantai ini merah dikenal sebagai suaeda jenis rumput yang hanya bisa tumbuh di tanah alkali dengan kadar garam tinggi. Dari bulan April hingga Mei, rumput ini terlihat hijau seperti biasa. Tapi saat musim gugur mendekat, warnanya berubah menjadi merah, mencolok mewarnai seluruh area, dan menciptakan lanskap alam yang begitu menakjubkan dan langka. Daerah lahan basah ini juga menjadi rumah bagi berbagai jenis burung langka. Keberadaan mereka menambah pesona alam Pantai Merah Panjin. Yang paling terkenal adalah burung bangau kepala merah dan elang berekor putih, 2 spesies utama yang sering terlihat di sini. Makam Kaisar Qin, Shi Huang inilah salah satu destinasi wisata paling ikonik di seluruh Tiongkok. Pada tahun 1974, seorang petani yang sedang menggali sumur di sebelah timur Gunung Lisan Xi'an secara tak sengaja menemukan lebih dari 8.000 patung prajurit dan kuda perang kuno yang terkubur di bawah tanah. Para arkeolog kemudian mengonfirmasi bahwa patung-patung ini berasal dari sekitar tahun 221. Sebelum Masehi dibuat untuk menjaga makam kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang. Menurut kepercayaan kuno, kehidupan berlanjut setelah kematian. Itulah sebabnya Qin Shi Huang membangun istana kecil yang dijaga oleh pasukan tanah liat sebagai perlindungan di alam baka. Hingga kini, proses penggalian makam ini masih berlangsung. Karena patung-patung tersebut sangat rapuh, upaya pelestariannya pun sangat menantang.
Banyak rahasia tentang makam Qin Shi Huang yang masih belum terungkap sepenuhnya, bahkan sebagian besar struktur makam belum sepenuhnya digali. Kunming Kota musim semi. Jika kamu sedang merencanakan liburan ke Tiongkok, coba deh kunjungi Kunming saat musim semi. Dijuluki sebagai kota musim semi, Kunming punya cuaca sejuk sepanjang tahun, matahari yang hangat, dan lanskap yang cantik menjadikannya salah satu destinasi wisata favorit para pelancong internasional. Kawasan Huangma Jinma Fenghuang dan Jinbi adalah area bersejarah dengan arsitektur memukau yang telah berusia sekitar 400 tahun. Tempat-tempat ini wajib masuk dalam daftar kunjunganmu saat berada di Kunming. Dan jika kamu berkunjung ke Jalan Huangma saat matahari terbenam, kamu akan melihat bayangan panjang yang sangat indah di sisi timur jalan. Lalu, saat bulan muncul di langit, bayangan dari jalan ini akan bergerak ke arah barat, menciptakan suasana yang magis dan mengundang rasa kagum. Istana Musim Panas Beijing. Kalau Rusia punya istana musim dingin, maka Tiongkok punya kebanggaannya sendiri, istana musim panas di Beijing. Tempat ini bukan sekadar tempat peristirahatan kekaisaran, tapi juga warisan budaya dengan sejarah lebih dari 800 tahun. Luasnya mencapai sekitar 290 hektar, dibangun dengan gaya taman dan istana tradisional Tiongkok. Pusatnya terletak di sekitar Danau Kunming dan Bukit Wanshou dengan lanskap yang meniru gaya taman dari wilayah selatan Tiongkok, terinspirasi langsung dari Danau Barat di Hangzhou. Sebelum Kaisar Qianlong naik takhta, wilayah pinggiran Beijing sudah memiliki 4 taman kerajaan besar. Pada tahun ke-15 masa pemerintahannya, Kaisar mengeluarkan dana sebesar 4,48 juta tael perak untuk memperluas taman ini dan membangun King Yiyuan sebagai bentuk baktinya kepada janda permaisuri Chongqing. Sayangnya pada tahun 1860, selama Perang Candu, taman ini hancur parah akibat serangan tentara koalisi Inggris-Prancis. 28 tahun kemudian, janda permaisuri Cixi memulai proyek restorasi selama 10 tahun dan mengganti namanya menjadi Yiheyuan. Kompleks ini dibagi menjadi 3 bagian utama: area administrasi, tempat peristirahatan, dan area lanskap. Beberapa bangunan indah dan ikonik di sini antara lain adalah Pavilion Xiangge, aula panjang, umur jembatan 17 lubang, dan tentunya Yiheyuan itu sendiri. Tempat ini bukan cuma saksi bisu sejarah, tapi juga mahakarya seni lanskap Tiongkok. Saat kita berjalan di sini, kita bisa benar-benar merasakan kedamaian yang menyatu dengan alam, suatu ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Taman Geologi Zhangye Dangxia. Zhangye Dangxia adalah permata tersembunyi di barat laut Provinsi Gansu, Tiongkok, sebuah lanskap yang terasa seperti dunia lain. Terletak di area seluas sekitar 510 km persegi, Taman Geologi ini terkenal dengan formasi batuannya yang penuh warna-warni alami. Bayangkan pegunungan di sini tampak seperti dilukis dengan cat air, saking indahnya sampai banyak orang mengira foto-fotonya sudah diedit dengan Photoshop. Padahal semuanya benar-benar alami. Lapisan-lapisan batuan berwarna merah, oranye, kuning, hijau, ungu, dan coklat saling bertumpuk membentuk lembah bukit dan tebing yang menakjubkan. Gak heran kalau tempat ini dijuluki Pegunungan Pelangi. Warna-warna ini terbentuk dari endapan pasir dan mineral selama ratusan juta tahun lalu, perlahan terangkat oleh pergerakan bumi dan menciptakan lanskap yang sungguh unik. Dilihat dari berbagai sudut, warnanya bisa tampak berubah dari merah menyala hingga hijau zamrud. Kalau kamu perhatikan baik-baik, garis-garis warna itu terlihat mengalir di lereng gunung seperti pita sutra yang menari-nari. Rasanya seperti masuk ke dunia dongeng, seolah alam sendiri sedang melukis dengan sapuan ajaibnya. Unik sekali, bukan tempat seperti ini hanya bisa ditemukan di Tiongkok, dan mungkin kamu tidak menyangka, tapi keindahannya benar-benar nyata. Gimana menurut kamu? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Hangzhou terletak di dataran subur Sungai Yangtze dan merupakan ibu kota provinsi Zhejiang. Berjarak sekitar 180 km arah barat laut dari Shanghai, kota ini dikenal sebagai salah satu kota paling makmur dan terkenal di Tiongkok.
Hangzhou juga punya 2 situs warisan dunia UNESCO Danau Barat dan Kanal Besar. Kalau kamu berkesempatan ke sini, Danau Barat wajib masuk daftar kunjunganmu. Dikenal sebagai danau terindah di seluruh Tiongkok, Danau Barat memiliki luas sekitar 6,3 km persegi. Jembatan kecil, paviliun, dan pahatan artistik tersebar di sepanjang tepiannya, semuanya dirancang dengan sangat detail, menciptakan suasana puitis dan menenangkan. Selain itu, jangan sampai melewatkan Kuil Lingin, sebuah kuil Buddha kuno yang sudah berdiri selama sekitar 1.700 tahun. Kuil ini pernah menjadi tempat tinggal lebih dari 3.000 biksu. Balai utama, Daxiong Baodian, punya 3 tingkat atap dan menampung patung Buddha Shakyamuni dari kayu yang besar dan kokoh dikelilingi oleh banyak patung lainnya dengan bentuk dan ekspresi yang berbeda-beda. Hangzhou tidak hanya indah secara visual, tapi juga kaya akan sejarah dan spiritualitas. Setiap sudutnya seperti mengajak kita merenung, menikmati keheningan, dan merasakan kedalaman budaya yang luar biasa. Sanya surga tropis di selatan Tiongkok. Kamu suka film dokumenter bertema laut? Atau mungkin termasuk penggemar film Super Shark? Kalau iya, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan tentu saja, kamu wajib banget mengunjungi Sanya. Sanya adalah satu-satunya kota pesisir yang terletak di ujung selatan Pulau Hainan. Tempat ini sering dijuluki sebagai Hawaii-nya Tiongkok dan merupakan kota terbesar kedua di pulau ini dengan garis pantai sepanjang sekitar 50 km yang sepenuhnya didedikasikan untuk pariwisata. Julukan mutiara Pulau Hainan bukan cuma sekadar nama manis. Sanya dikelilingi oleh laut biru jernih, teluk-teluk cantik, dan pulau-pulau kecil yang mempesona. Dengan iklim tropis yang hangat sepanjang tahun, Sanya cocok dikunjungi kapan saja. Berjalan santai di atas pasir putih berjemur di bawah matahari yang lembut, dan menikmati langit yang selalu biru, semuanya terasa seperti berada di surga. Beberapa tahun terakhir, Sanya makin dikenal luas oleh wisatawan internasional yang datang ke Tiongkok. Kota ini kerap muncul dalam film dan video, dan baru-baru ini dijadikan lokasi syuting film Super Shark. Teluk Sanya dengan garis pantai sekitar 20 km terkenal dengan berbagai olahraga air seperti jet ski, menyelam berselancar, serta ekosistem lautnya yang sangat kaya, semuanya tergambar indah dalam film tersebut. Industri pariwisata di Sanya juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Deretan hotel dan resor mewah tersebar di sepanjang pantai menawarkan pengalaman menginap yang luar biasa dan nyaman untuk semua pengunjung. Gunung Huangshan tempat di mana awan menyentuh tanah. Kalau kamu pernah melihat lukisan klasik Tiongkok dengan pohon pinus yang tumbuh dari batu pegunungan berkabut dan formasi bebatuan yang unik besar, kemungkinan kamu sedang melihat inspirasi dari Gunung Huangshan. Huangshan yang tampak mengambang di antara awan putih adalah salah satu destinasi paling indah dan populer di Tiongkok. Gunung ini terkenal dengan 4 keajaiban Huangshan. Yang pertama adalah banyaknya pohon pinus tua yang tumbuh alami di sela-sela tebing dan batuan terjal. Yang kedua, pegunungan ini punya formasi batuan yang sangat unik, puncak yang menjulang tinggi, dinding batu yang curam, dan lembah-lembah dalam yang memukau mata. Yang ketiga, lautan awan yang menyelimuti Huangshan sangat memukau. Kadang-kadang pegunungan terlihat seolah-olah mengapung di atas awan, kadang menghilang dalam kabut, dan saat matahari terbit pemandangan ini bisa membuat kita terdiam penuh takjub. Dan yang terakhir adalah aliran sungai dan mata air pegunungan yang jernih menjadi ciri khas alam Tiongkok. Bagi para pecinta alam pendaki dan pemburu matahari, terbit pengalaman di Gunung Huangshan pasti akan menjadi kenangan berharga yang tak terlupakan. Suzhou kota kanal yang romantis dan penuh sejarah. Suzhou adalah kota wisata bersejarah yang terletak di wilayah lembah Sungai Yangtze dan merupakan tempat lahirnya budaya Wu. Kota ini termasuk salah satu kota tertua di kawasan tersebut. Sekitar 2.500 tahun lalu, suku-suku kuno telah menetap di sini dan menyebut wilayah ini sebagai Guhou, yang kemudian berkembang menjadi Suzhou. Suzhou juga dikenal sebagai tempat asal banyak perempuan cantik dalam sejarah. Konon katanya, wanita-wanita yang lahir di sini memiliki pesona yang seolah-olah berasal dari keindahan alam semesta.
Tak heran kalau Suzhou juga dijuluki sebagai Venesia dari timur, karena sistem kanal yang rumit dan saling terhubung yang menyebar di seluruh kota. Desa-desa tua di Suzhou masih mempertahankan suasana damai dan lembut khas pedesaan Tiongkok zaman dulu. Rumah-rumah kayu berjajar rapi di sepanjang kanal jembatan batu kecil yang melengkung indah perahu kayu dengan pendayung bertopi bambu. Semuanya membuat kita merasa seperti sedang melakukan perjalanan melintasi waktu. Tak hanya itu, Suzhou juga punya lebih dari 200 taman klasik yang sangat terkenal. Taman-taman ini memadukan unsur alam arsitektur, kaligrafi lukisan, dan seni tata ruang dengan sangat indah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Taman Nasional Hutan Zhangjiajie. Kalau kamu berpikir bahwa Taman Nasional itu membosankan dan tidak banyak yang bisa dilihat, maka sebaiknya kamu jangan sampai melewatkan Taman Nasional Hutan Zhangjiajie. Terletak di kota Zhangjiajie di barat laut Provinsi Hunan Tiongkok, taman ini memiliki luas mencapai 4,810 hektar. Tempat ini terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Perpaduan antara pegunungan lembah dan hutan lebat yang begitu memukau. Zhangjiajie memiliki lebih dari 3.000 puncak batu yang bentuknya unik dan aneh. Ada yang menyerupai manusia, hewan, bahkan benda-benda. Unik sekali. Gak heran kalau tempat ini menjadi inspirasi untuk dunia Pandora dalam film Avatar. Pemandangannya benar-benar seperti dari dunia lain. Gunung-gunung yang tinggi menjulang menembus awan dan kabut menciptakan suasana magis yang tak terlupakan. Pegunungan di sini begitu curam dan indah, ditemani oleh aliran sungai jernih lembah yang membentang panjang serta air terjun raksasa, setinggi ratusan meter yang jatuh dari tebing-tebing vertikal. Benar-benar pemandangan yang luar biasa dan sulit dipercaya kalau itu nyata. Taman nasional ini terbagi menjadi beberapa area utama seperti Huangxizai Jinbianxi, Yuanjiajie, Gunung Tianzi, dan Shili Hualang. Bisa dibilang inilah jantung pariwisata Zhangjiajie. Kalau ke Zhangjiajie, tempat ini wajib masuk dalam daftar kunjungan kamu. Guilin Kota. Guilin di bagian selatan Tiongkok adalah salah satu destinasi wisata paling menawan yang mewakili keindahan alam negeri ini. Nama Guilin berasal dari banyaknya hutan pohon kayu manis kasia di kawasan ini, yang juga menjadi komoditas khas daerah. Sejak masa dinasti Song, Selatan Guilin sudah terkenal sebagai pemandangan gunung dan sungai terindah di dunia. Bayangkan kota ini menyuguhkan kombinasi harmonis antara gunung yang hijau, air sungai yang jernih, gua-gua misterius, dan batu-batu karang yang bentuknya aneh tapi indah. Cuacanya pun sangat bersahabat, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dengan hujan ringan dan angin sepoi-sepoi, cocok banget untuk liburan santai. Orang-orang datang ke Guilin bukan cuma untuk menikmati pemandangan, tapi juga untuk mencari ketenangan dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Selain itu, Guilin juga dikenal sebagai kota tua dengan sejarah lebih dari 2000 tahun dan menyimpan banyak warisan budaya yang berharga. Salah satu tempat yang paling ikonik di sini adalah Gunung Belalai Gajah Xiangbishan. Dari kejauhan, kamu bisa melihat tebing batu yang bentuknya seperti seekor gajah raksasa sedang meminum air dari sungai Li. Benar-benar unik. Selain itu, kamu juga harus melihat sawah terasering Longji yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di dunia. Apalagi kalau datang saat musim gugur, seluruh teras sawah berubah jadi warna kuning keemasan mengelilingi desa-desa kecil nan tenang. Pemandangan ini bikin siapapun terdiam kagum. Gunung Hua. Gunung Hua atau Huashan dikenal sebagai gunung paling berbahaya di Tiongkok. Tapi, justru karena itulah ia menjadi salah satu gunung paling terkenal di negeri ini dan masuk dalam daftar 5 gunung suci Wuyue. Gunung ini menjulang lebih dari 2000 meter dengan 5 puncak utama. Yang tertinggi adalah puncak selatan. Sejak zaman kuno Huashan sudah dikenal sebagai tempat tinggal Laozi, sang pendiri Taoisme. Gunung ini punya aura spiritual yang kuat dan menjadi pusat kepercayaan Tao di masa lampau. Meski terkenal berbahaya, banyak petualang dan pecinta alam tetap datang ke sini
demi merasakan sensasi berjalan di jalur sempit di tebing curam yang menegangkan. Tapi saat berhasil naik, semua rasa takut itu langsung terbayar. Kamu bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam dari atas sana, menyaksikan lautan awan di bawah kaki, melihat kemegahan pegunungan yang tak ada habisnya, dan juga menjumpai puluhan kuil tua yang masih berdiri di lereng-lereng batu. Begitulah kita sudah menjelajahi 20 tempat wisata paling cantik dan mengesankan di seluruh Tiongkok. Menurut kamu, tempat mana yang paling bikin penasaran? Tulis di kolom komentar ya. Kalau buat saya pribadi, Tiongkok terlalu luas dan menakjubkan. Tapi saya ingin sekali bisa mengunjungi kota terlarang. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya ya.